Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada bulan ini kita dibimbing oleh Tuhan untuk mengarahkan perhatian kita untuk menjadi good steward ataupun pengelola dari apa yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Menjadi pengelola yang baik salah satu sudah diteladankan oleh Yusuf kepada kita. Dan kalau kita mempelajari di dalam Kitab Kejadian 39 ayat 3-5 dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini sama persis dengan ketika Adam dan Hawa diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi saudara, Adam dan Hawa gagal. Bagaimana dengan Yusuf? Maka dikatakan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Di bawah pengelolaan Yusuf, rumah Potifar semakin diberkati. Di bawah pengelolaan Yusuf, tidak ada kecurangan. Di bawah pengelolaan Yusuf, perkenanan Tuhan turun atasnya. Apa yang ada pada Yusuf? Yusuf jujur. Apalagi yang ada pada dia? Yusuf menjaga kekudusan. Apalagi yang ada pada Yusuf? Yusuf tidak mencuri yang bukan miliknya. Ini yang disebut dengan integritas. Pengelola yang baik memiliki integritas. Dia tahu bahwa dia hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Dan dia akan selalu membuktikan kepada sang pemilik bahwa dia mengelolanya dengan sebaik-baiknya, dengan integritasnya. Yang kedua, saudaraku, apa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia masuk dalam kategori pengelola yang baik, yaitu solidaritas. Saudara tahu, Yusuf diberikan Tuhan karunia untuk menafsirkan mimpi. Maka dikatakan dalam penjara, juru minum raja datang kepadanya, minta tolong untuk menafsirkan mimpinya. Ayat yang ke-18 dan 19 dari Kejadian 40. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, akhirnya juru minum raja itu dilepaskan. Dan Alkitab mengatakan mereka, juru minum raja itu, tidak mengingat bahwa Yusuf sudah menolongnya. Nah, apakah Yusuf marah? Tidak. Sebab apa? Dia melakukannya karena Tuhan memberikan kepadanya karunia. Tuhan memberikan kemampuan kepadanya. Lalu lewat kemampuannya itu, dia mau menunjukkan solidaritasnya sebagai sesama orang yang ada dalam penjara. Dia ingin sekali melihat orang dilepaskan. Ada banyak orang yang memiliki kemampuan, tapi karena dia sendiri dalam kesulitan, dia berkata, aku pun sedang susah, untuk apa aku tolong orang lain? Tidak demikian dengan Yusuf. Dia memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Orang yang memiliki solidaritas sangat tinggi, orang yang akan dipercaya Tuhan, bahwa dia akan menggunakan semua yang Tuhan percayakan untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kebaikan diri sendiri. Dan yang ketiga, saudaraku, yang dimiliki oleh Yusuf sehingga disebut sebagai pengelola yang baik ketika diberikan kuasa, yaitu kapasitas. Untuk bisa mengelola sesuatu, pengelola artinya manajer. Untuk bisa menjadi manajer, saudara harus punya kapasitas. Dan itulah yang dimiliki oleh Yusuf. Sehingga sekali lagi, ketika Raja Firaun bermimpi dan Yusuf bisa menafsirkan mimpinya,
Lalu Yusuf memberikan sebuah penjelasan yang sangat-sangat mempesona hati raja. Yusuf memberikan gagasan, kita harus membuka lumbung-lumbung. Ini sebuah gagasan yang luar biasa. Yusuf bukan cuma menafsirkan mimpi bahwa akan terjadi 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Tapi Yusuf memberikan solusi. Ayo kita buat lumbung-lumbung. Nah, ini menunjukkan kapasitas. Saudara ingin menjadi pengelola semua berkat Tuhan yang Dia beri kepada saudara? Saudara harus memiliki kapasitas mengelolanya. Sering sekali kita menjadi berkekurangan, bukan karena kurang berkat yang Tuhan berikan, tapi karena kita tidak memiliki kapasitas. Nah, maka pada saat itu kita merasa bahwa semua yang ada pada kita adalah milik kita. Lalu kita menghabiskannya, menggunakannya sesuai dengan maunya kita. Saat itulah kita sudah tidak menjadi pengelola yang baik. Tidak demikian dengan Yusuf. Dia memiliki kapasitas mengelola. Dia menjadi orang yang sangat berkuasa. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan yang keempat, pengelola yang baik dimiliki oleh Yusuf, totalitas dalam mengasihi. Dicatat dalam Kejadian 50, ketika ayahnya meninggal, saudara-saudaranya menjadi takut. Mereka berpikir, ini saatnya Yusuf akan balas dendam kepada kita. Tapi apa kata Yusuf kepada mereka? Saudaraku, ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sudah diperlakukan dengan sangat-sangat tidak adil, dengan sangat kejam, sangat keji, tetapi di dalam hatinya ada sebuah totalitas untuk mengasihi. Kalau saja Tuhan ketemu dengan orang-orang seperti Yusuf, maka pasti Tuhan akan terus dan terus dan terus menambahkan kepercayaannya, terus dan terus menambahkan berkatnya, sebab dia punya integritas, sebab dia punya solidaritas, sebab dia punya kapasitas, dan sebab dia punya totalitas dalam mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Adakah kita menjadi pengelola yang baik? Good steward? Ayo kita terus belajar, saudaraku, supaya kita pun diangkat seperti Yusuf diangkat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.